Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Vaksin baru COVID-19 berhasil dikembangkan untuk melayani kebutuhan negara miskin dan berkembang. Dengan harga yang lebih murah dan stabil pada suhu kulkas, vaksin ini dikembangkan tanpa paten sehingga bisa diproduksi massal. Selengkapnya ikuti laporan VOA berikut. Data dari vaksin baru kembangan Baylor College of Medicine di Texas menunjukkan 90% efektif terhadap virus COVID-19 asli dan 80% efektif terhadap varian Delta. Data melawan varian Omicron akan segera diumumkan. Yang tak kalah penting, vaksin ini murah, stabil dalam suhu lemari pendingin, dan mudah untuk diproduksi di negara berkembang. So when you start going down the checklist, this checks all the boxes for what you need for a global health vaccine. Holtz dan rekannya menggunakan teknologi lama yang teruji yang sebelumnya digunakan untuk mengembangkan vaksin melawan penyakit tropis yang terlupakan oleh raksasa perusahaan farmasi. That's why I was so disheartened at the beginning of the pandemic when everyone was focusing on new technologies. I knew that would be a barrier to access. Ketika negara kaya berlomba untuk membiayai teknologi baru vaksin dan melindungi hak kekayaan intelektualnya, vaksin kembangan Holtz dan rekannya ini tersedia tanpa paten. If your house is on fire and you can only have time to make one phone call, you don't call a patent attorney, you call the fire department, and we're the fire department. Pemerintah India baru saja menyetujui penggunaan vaksin dan perusahaan India Biological E sedang memproduksi ratusan juta dosis vaksin yang diberi nama Corbevax. September lalu, BUMN Indonesia Bio Farma menandatangani perjanjian dengan Baylor College of Medicine dan Texas Children's Hospital untuk melisensi teknologi vaksin COVID-19. Meski pasokan vaksin global mulai berkembang dengan inisiatif vaksin global dukungan PBB COVAX yang telah mengirimkan 1 miliar dosis, namun jurang ketimpangan vaksinasi masih ada. Our World in Data melaporkan hanya 14,8% penduduk Afrika yang telah menerima vaksin. Sementara di negara maju, tingkat vaksinasi mencapai 80%. Namun efektivitas Corbevax melawan varian Omicron masih harus dibuktikan, menurut ahli vaksin. The Sinopharm, Sinovac vaccines, those are an older technology. They are not doing well against Omicron. Very much reduced vaccine effectiveness. Tapi bukan berarti Corbevax tidak punya andil dalam penanggulangan pandemi COVID. We'll be kind of transitioning into this kind of endemic mode and more routine vaccination, and that's where these vaccines may play a role. Ahli medis memprediksi vaksinasi rutin untuk mengadang varian COVID-19 akan jadi normal yang baru. Untuk itu, keterjangkauan harga juga jadi faktor yang penting. Demikian laporan VOA.